Baik pemirsa dan Mas Iswandi, kita akan lanjutkan kembali di sesi yang berikutnya ini masih dalam talk show kita tentang pengawasan pendistribusian dan penyediaan stok bahan bakar minyak menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah. Sebelumnya tadi sudah ada narasumber ya Mas dari pemerintah dan juga dari kepolisian. Ya. Silakan audien yang mau bertanya. Oke, sudah ada di situ Mas? Sudah siap? Oke, silakan Bapak. Pertanyaannya apa? Pendapatan kemampuan kok harus disamakan, merasa sama. Harusnya ketika pemerintah ini memberikan kebijakan seperti itu, ya Mbok ya kalau misalnya motor harus pakai yang subsidi pakai yang non subsidi ya, gitu, non subsidi. Iya. Berikanlah kesempatan ini. Makanya semuanya bermain. Semuanya ikut bermain. Baik, ya kita sudah tahu. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Edi, kita kasih aplaus dulu nih untuk penanyanya. Silakan Mas Iswandi, siapa yang mau? Silakan, saya kira ini dari pihak Pertamina yang lebih bisa menjelaskan tentang motonya kan kalau nggak salah baca itu Pak, gunakan bahan bakar yang tidak bersubsidi karena yang bersubsidi itu untuk rakyat miskin katanya kan begitu. Gimana Pak nih seperti yang telah ditanyakan oleh audien tadi Pak? Mari. Jadi sebenarnya begini Pak, kalau kita ada penelitian yang dilakukan oleh salah satu lembaga ekonomi di Republik ini bahwa BBM bersubsidi itu sebenarnya cuman 23% yang dinikmati oleh masyarakat tidak mampu yang jumlahnya kurang lebih 77%. Jadi ini terbalik Pak. Yang 77% yang seharusnya menikmati BBM bersubsidi cuman menikmati 23% dari BBM bersubsidi. Sementara yang 23% yang masyarakat yang mampu itu menikmati 77%. Ini penelitian. Artinya masyarakat sendiri malah justru tidak mengeluh Pak ya? Masyarakat tidak pernah mengeluh Pak. Iya. Tidak pernah mengeluh. Oh gitu. Bapak kalau di Lampung ini yang membeli minyak tanah dengan harga non subsidi itu Pak yang sampai 7.000, 8.000 itu masyarakat di pedesaan Pak. Masyarakat di pedesaan. Yang seharusnya justru menikmatin subsidi itu Pak. Iya, seharusnya menikmati subsidi itu. Nah, permasalahannya sekarang kenapa kuota itu harus? Nah, kita kembali lagi memahami beban pemerintah kan Pak. Beban pemerintah ini kan berat. Di Lampung ini uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mensubsidi BBM per hari itu Pak kurang lebih 12 miliar Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Hamid. Jadi untuk selanjutnya saya ingin mendengarkan dari akademisi ini tentunya kan. Iya, baik. Tadi untuk sudah beberapa dari pemerintah sudah, dari Pertamina sudah, dari kepolisian sudah. Ini pandangan akademisi sebagai apa ya? Kalau di situ kan ilmunya lah, semuanya bisa masuk. Kira-kira gimana Pak? Lanjut. Ya memang kalau kita lihat persoalan BBM ini kan pertama karena memang ada unsur subsidi di dalam komoditas ini gitu ya, sehingga dia menjadi menimbulkan problem. Tadi sudah disinggung misalnya salah satunya itu ada perbedaan harga. Yang kedua ya BBM ini sudah menjadi kebutuhan pokok sebenarnya, bagian daripada kebutuhan pokok masyarakat. Nah sehingga karena dua aspek itu maka memang sangat mungkin terjadi masalah pada komoditas BBM ini. Kalau pemerintah melakukan penyesuaian ini dalam waktu yang lama kemudian terjadinya kenaikannya cukup tinggi, nah itu yang sering menjadikan istilahnya gejolak di masyarakat. Tapi kalau kejadian penyesuaian itu tidak terlalu lama sehingga kenaikannya juga tidak terlalu tinggi. Nah, kenaikan harga yang tidak terlalu tinggi itu bisa dikatakanlah diakomodir oleh masyarakat. Tetapi kalau lonjakan harga itu terlalu tinggi, nah ini yang sering kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat. Nah, karenanya itu bagi pemerintah harus ada semacam strategi bagaimana agar kenaikan beban ini tidak didistribusikan sekaligus, tapi bertahap kan gitu ya. Oke. Jadi kalau menurut pandangan Bapak katanya tadi yang menikmatin subsidi itu sebenarnya malah rakyat kecil itu malah sedikit. Sementara kalau kita lihat di dalam kelangkaan, masyarakat kita sampai beli BBM itu harganya luar biasa. Sampai 10.000 sampai 12.000. Bahkan sekarang itu di pinggiran SPBU pun itu ada tulisan logonya Pak. Ada iklannya 6.000 dijualnya per liter. Artinya apa? Kalau begitu menurut pandangan akademisi sebenarnya sudah layak belum sih
subsidi itu untuk dinaikkan? Ya dalam hitungan ekonominya ya sudah sangat layak nilai apa yang selama ini sudah ada ya, misalnya premium 4.500, solar juga 4.500, itu peninjauan sudah wajar. Hanya saja tadi kenaikan itu jangan sekaligus. Nah, kenaikan yang sekaligus ini yang justru mengejutkan, bukan hanya mengganggu masyarakat, tapi dunia usaha juga terganggu kalau kenaikannya sangat besar. Nah, justru bagaimana manajemen pemerintah di dalam mengatur harga ini, kenaikan itu secara bertahap sehingga beban itu tidak begitu membebani baik masyarakat maupun dunia usaha. Supaya tidak tersedak itu masyarakat. Oke, makasih Pak Nomi. Lanjut. Ya, terima kasih Mas Is dan terima kasih Pak Asrian. Masih ada satu narasumber lagi yang belum menyampaikan pemaparannya, tapi kita mau jeda dulu. Iya. Ya, pemirsa, itu tadi bahasan kita dan kita akan lanjutkan kembali pada segmen berikutnya. Namun kita akan istirahat sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Di balik setiap konser yang sukses, selalu ada perencanaan yang serius di semua aspek. Mulai dari koreografi, repertoar lagu, konsep lighting, tata panggung, kostum, dan band pengiring. Begitu juga membangun keluarga, harus direncanain benar-benar. Because we are smart, generasi berencana. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismandi, anggota DPD RI D32 asal Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan limpahan dan berkah dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik setiap konser yang sukses, selalu ada perencanaan yang serius di semua aspek. Mulai dari koreografi, repertoar lagu, konsep lighting, tata panggung, kostum, dan band pengiring. Begitu juga membangun keluarga, harus direncanain benar-benar. Because we are smart, generasi berencana. Hore! 26 Dai Cilik sudah datang. Saya belum pernah menginjakan kaki di Jakarta. Semuanya kumpul bareng di sini. Yuk, simak keseharian para dai. Di Rumah Fedatil bersama Mie Sedap, Senin sampai Jumat jam 6 pagi di Antv. Raja Dangdut kembali. Bawakan pesan rohani dalam syahdunya musik dangdut. Kembali berdakwah. Jumat jam 9:30 malam di Antv. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali di sesi yang terakhir Mas Iswandi dalam talk show kita hari ini. Oke, ini ya. dari pengusaha. Ini Baik. biasanya pengusaha ini mengalami kesulitan biasanya. Iya. Karena kalau beli pakai dirigen dia tidak boleh kan. Namanya pengusaha harusnya tidak pakai subsidi ini. Tapi mari kita dengar apa sih keluhan pengusaha ini supaya bisa disampaikan pada pemirsa. Silakan Pak Gor. Silakan Pak Yusuf Kohar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya persoalan ini timbul masalah langka atau tidak langka ini kan masalah subsidi dan non subsidi. Kalau dulu kan mau subsidi semua. Mau industri subsidinya sekian semua rata, nggak ada permainan. Begitu ini ada perbedaan harga, pasti ada yang bermain. Baik itu di tingkat mungkin oknum di atas, mungkin di pengusaha ya, mungkin di industrinya, mungkin di masyarakatnya juga.